Oke Dit, ujar Sony. Karena perjalanan tadi membuat saya stres gak seperti biasanya. Akhirnya saya memutuskan untuk tidur dan menutup telepon dari Sony. Akhirnya saya pun tertidur. Seperti biasa, alarm HP saya pukul 5 pagi berdering untuk membangunkan sholat subuh. Mata terasa berat untuk melek. Namun betapa kagetnya saya melihat samar-samar bapak dan ibu warung itu sekarang tengah berdiri di sudut kamar saya dengan muka pucat dan tanpa berekspresi. Sepertinya saya antara sadar dan tidak, atau hanya berhalusinasi saja. Sialan, apaan lagi nih? Saya pun tertidur kembali dan melewatkan sholat subuh. Pagi pun menjelang, jam menunjukkan pukul 7 pagi. Saya pun bergegas untuk berangkat ke kampus. Saya berencana berangkat melewati jalan semalam dan melihat apa benar ada warung di situ. Teringat ada papan iklan besar dan papan kilometer 12 di sana. Akhirnya saya sampai di jalan yang kemarin saya lewati. Ternyata jalan ini tidak sesepi malam hari. Dari kejauhan terlihat papan iklan besar. Setelah saya dekati di sana, juga terdapat papan kilometer bertuliskan kilometer 12 yang membuat saya tersandung semalam. Ya, tidak salah lagi. Ini tempat saya dan Sony semalam mampir ke sebuah warung. Dan betapa kagetnya saya karena tepat di sebelah kiri papan iklan besar yang masih kosong itu ternyata hanya sebuah kebun kosong yang ditumbuhi rumput ilalang dan semak belukar. Tidak ada satupun warung di situ. Namun di dalam kebun terlihat dari kejauhan ada sebuah rumah kosong yang nampak tua. Rumah itu atapnya sudah runtuh sebagian. Entah saya berhalusinasi atau tidak. Di sana terlihat sosok perempuan melambaikan tangan dari dalam rumah tua itu dengan jelas. Saya lihat rambutnya panjang bergaun putih. Wah, itu membuat saya gemetar dan saya cepat-cepat starter motor untuk segera pergi dari tempat itu. Karena saya belum sarapan dan gemeteran akibat hal sialan tadi, akhirnya saya berhenti di tempat jualan nasi uduk. Bu, nasi uduknya satu ya, ujar saya. Iya mas, jawab ibu itu. Jalan sekitar sini pun sangatlah ramai. Apa mungkin bila malam hari sepi sekali ya? Gumam saya dalam hati. Ini mas nasi uduknya. Ibu itu memberikan nasi uduk pesanan saya. Iya bu, terima kasih, jawab saya. Rasa penasaran membuat saya bertanya-tanya kepada ibu itu. Bu, apa kalau malam jalanan ini sepi sekali? Tidak ada kendaraan yang lewat sama sekali? Tanya saya. Oh tidak dik, kalau malam di sini lumayan rame, apalagi ditambah truk-truk bermuatan yang diperbolehkan jalan di atas jam 10 malam. Jawab ibu itu. Oh begitu ya bu, ujar saya. Kenapa mas? Kok mas pucat begitu? Sedang sakit ya? Tanya ibu itu. Dan akhirnya saya pun menceritakan kejadian yang semalam saya dan Sony alami. Dan ibu itu kemudian menjelaskan, dulu di kilometer 12 itu ada sebuah truk yang menabrak warung, dan warung itu hancur tak terbentuk, menewaskan pemilik warung tersebut yaitu pasangan suami istri. Rumah di dalam
kebun itu adalah rumah pemilik warung yang tewas itu. Jadi, yang Mas katakan semalam itu hanyalah tipuan mata saja, Mas. Mas itu sebenarnya gak makan apa-apa, ungkap ibu itu. Saya sering melewati jalan sini, tapi baru kali ini saya merasakan hal seperti semalam, ujar saya. Ya, kemana-mana banyakin doa ya, Mas, timpal ibu itu. Setelah mendengar penjelasan ibu warung itu, saya pun rasanya ingin pingsan. Berarti penampakan di kamar saya tadi pagi itu bukan halusinasi saja, melainkan penampakan hantu pemilik warung itu. Akhirnya, saya tidak memberitahukan hal ini ke Sony. Saya takut dia jadi trauma akan hal ini.